Heboh, perselisihan antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil mulai ditanggapi serius oleh DP melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin. Mereka sudah terlibat komunikasi dan tengah berkonsultasi untuk membicarakan langkah hukum serta mengumpulkan bukti terkait permasalahan ini. Lantas, pasal apa saja yang akan disangkakan DP untuk pria yang sempat menjadi suaminya di tahun 2005 silam itu? Benarkah Sandi Arifin sebagai kuasa hukum DP sudah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menyeret Bang Ipul ke meja hijau? Ya, aksi saling sindir yang dilakukan DP dan King Saipul Jamil rupanya kembali berlanjut saat Bang Ipul melakukan siaran langsung di salah satu aplikasi berbagi video kemarin. Dalam siarannya, Bang Ipul pun menyebutkan kriteria wanita yang bisa menjadi istrinya nanti, di mana kriteria tersebut adalah baik, lembut, dan tidak kasar. Benarkah ini merupakan serangan dari Saipul Jamil untuk mantan istrinya itu yang sepertinya bertolak belakang dengan semua kriterianya? Dan bagaimana pula langkah yang akan diambil oleh pengacara kondang Farhad Abbas dalam menyikapi kabar DP yang sudah mengontak kuasa hukumnya? Sementara itu, jagat dunia hiburan tanah air pun sempat diramaikan dengan sebuah video pendek seorang ustadz yang menyebutkan jika di dalam tubuh DP bersemayam banyak jin. Lantas, seperti apa tanggapan DP? Dan benarkah Saipul Jamil sempat merasakannya saat masih berumah tangga dengan Dewi Persik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perselisihan yang menyeret nama King Saipul Jamil dengan mantan istrinya Dewi Persik sepertinya semakin membesar bak bola salju. Bagaimana tidak, sempat memanas karena aksi saling sindir dan saling membuka aib masa lalunya yang awalnya sama-sama diunggah keduanya di sosial media. Pihak DP mengatakan setelah Saipul Jamil mengaku akan menyiapkan langkah hukumnya. Menurut Sandi Arifin, mereka sudah terlibat komunikasi dan tengah berkonsultasi untuk membicarakan langkah hukum serta mengumpulkan bukti terkait permasalahan ini. Lantas, pasal apakah yang akan disangkakan DP untuk pria yang sempat menjadi suaminya di tahun 2005 silam itu? Benarkah Sandi Arifin sebagai kuasa hukum DP sudah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menyeret Bang Ipul ke meja hijau? Dilaporin katanya sama Bang Ipul gimana tanggapannya Mi? Ya nggak apa-apa. Ya itu dia kan aku bilang aku belum berani menyampaikan apa-apa karena jujur tadi saya bilang saya belum pernah bertemu secara langsung sama Mbak Dewi, tapi dalam jangka waktu dekat kita akan bertemu. Pasal nggak sih Bang? Nanti aja kalau aku belum ketemu sama Mbak Dewi aku belum berani bicara apa-apa karena harus tahu ceritanya dan harus tahu bukti juga. Ya ada seseorang lah. Ada seseorang saya nggak perlu sebutkan, tapi yang pasti Mbak Dewi sama saya udah janjian untuk ketemu, untuk kita berkonsultasi dan untuk membicarakan. Tapi kalau misalnya memang harus ya mau nggak mau harus ketemu, itu jangan per telepon karena nanti takut miskom lah keterangannya. Ya, langkah yang diambil DP memang sepertinya untuk menghalau langkah hukum yang diambil oleh Saipul Jamil yang sudah lebih dulu menggandeng tim kuasa hukum.
Pasalnya, menurut Saipul Jamil, penyanyi kelahiran Jember, Jawa Timur itu pun sudah melewati ranahnya sebagai mantan istri dengan melakukan berbagai macam tudingan dan membuka kisah masa lalu pernikahannya di sosial media. Dengan alasan itulah, ia pun siap menyeret DP ke balik jeruji besi. Lantas, bagaimanakah kelanjutan langkah hukum yang akan diambil Saipul Jamil? Pokoknya doain aja, yang penting sekarang kita baik-baik aja. Yang penting saya sudah menjelaskan apa yang sudah dituduhkan dia kepada saya, kalau saya bukan pelaku KDRT. Ya, ini pada saat jadi suaminya ya, pada saat jadi suaminya nih. Ini kan diomong pada saat jadi suami kan. Pada saat saya jadi suaminya saya nggak pernah KDRT, saya nggak pernah hombreng, saya nggak pernah ketahuan selingkuh. Udah, itu yang penting saya sudah bantah semua. Tapi kalau sekarang dia mau menyelamatkan diri dengan bercerita tentang buruk tentang saya, silakan. Yang penting gua sebagai jadi lakinya dia, gua aman-aman aja seperti laki-laki normal pada umumnya. Kalau sekarang gua mau bagaimana, gimana urusan gue. Ya kan? Lu juga sama urusan lu. Kalau lu sampai sekarang masih ngurusin percintaan gua sama siapa, fix. Berarti lu tuh pansos. Menyesal. Saya kenapa? Kalau tahu wataknya kayak begitu nggak saya nikahin. Beneran. Walaupun dia udah menerima kekurangan saya, tapi kalau dia tahu wataknya begitu, kan saya dulu kan terlena. Sementara itu, kehebohan permasalahan ini pun diduga berawal dari DP yang tidak terima dengan aksi Saipul Jamil yang angkat bicara bahkan membuat video parodi terkait permasalahan sapi kurbannya dengan ketua RT di kediamannya. Tak lama setelah itu, DP pun mulai membuka aib sang mantan suami dengan membagikan cerita korban dari Saipul Jamil saat permasalahan hukumnya beberapa waktu lalu, serta membuka beberapa kisah masa lalu selama pernikahannya. Buntut dari kejadian itu, DP pun membuat Bang Ipul kecewa karena masa lalunya dibongkar. Sehingga akhirnya ia pun berkonsultasi hukum dan menyiapkan sejumlah bukti untuk menyeret mantan istrinya itu ke balik jeruji besi. Aduh, sejak kapan perempuan kayak sekecil gue ibaratnya bisa KDRT laki-laki? Kalau gue nemuin dia sama laki-laki lain, gue tendang palanya iya. Tapi kan gue di situ statementnya bukan mencampuri urusan orang, memberi nasihat, ya, memberi nasihat supaya dia tuh udah ini kamu nih yang salah gitu loh. Soalnya tuh Dewi tuh kalau dia nggak bener, dia nggak reda, itu dia kalau seandainya Pak RT-nya dia tuh egois, itu dia udah bisa kena undang-undang loh, undang-undang ITE loh, pencemaran nama baik. Ya, yang dia bilang minta uang 100 juta. Gambar itu semuanya sudah beredar. Justru gua menyelamatkan dia. Sementara itu, sebelum mencuatnya permasalahan ini, Saipul Jamil yang ditemui oleh tim intens investigasi beberapa waktu silam memang tidak menyangkal jika ia merasa banyak tudingan miring yang dialamatkan mantan istrinya itu kepadanya. Sudah mencoba untuk berkomunikasi langsung, bahkan menitipkan pesan melalui chat untuk tidak lagi menghinanya di tayangan televisi ataupun sosial media. Namun, apa yang didapatkannya sekarang malah jauh dari harapannya. Lantas, seperti apa cerita Saipul Jamil saat awal mula memendam rasa kecewa dan sakit hati kepada mantan istrinya itu? Ini tanggal 1 Juni, sekarang sekarang tanggal udah Juli. Ya, saya kurang baik apa ya? Ini soalnya saya sering lihat. Nah, saya mulai saya mau speak up-nya pada saat dia konten. Gara-gara konten ini gue udah mulai gerah. Gue kasihlah peringatan melalui WA. Ya. Melalui WA nih saya bacakan ya. Tanggal 1 Juni bisa dicek juga di WA-nya dia.
Karena gue selama ini gue masih WA-WAan dia tapi buat kepentingan kerja aja. Ini saya akan bacakan WA saya pribadi. Ini sebelum saya keluar-keluar di medsos ya, udah gak kuat nih. Soalnya kan dia duluan keluar-keluar terus di medsos ya. Saya udah coba saya japri dah. Saya japri dong sebagai orang yang sudah tua lah ya ibaratnya kan. Saya ngomong sama dia, Assalamualaikum, tolong mami gak usah jelek-jelekin papi. Ini saya japri nih guys, WA dia. Kita tuh udah mau mati. Beneran, usia kita dah gak muda lagi. Jangan bikin Viti yang menyudutkan papi. Ya, kalau bisa kita bikin yang bagus. Ya kan? Bikin contoh yang baik. Kita kan pernah berumah tangga. Dan kayak saudara, aku bilang, maaf papi tegur karena menurut papi ini dah sering. Udah sering kan tadi kan, berapa Viti kan? Sering banget bikin Viti yang buat sakit hati. Kalau mami gak suka Angga, jangan papi dibawa-bawa. Ngerti gak? Ya lu fokus aja lu jelekin si Angga. Silakan si Angga nanti yang protes. Kalau nggak Angga protes ya biarin aja kan, yang penting gue yang protes. Sengaja papi langsung pesan ke mami, langsung biar nggak ada lagi Viti medsos menyudutkan ke papi. Ini udah sering banget ke papi. Ini udah sering banget bikin Viti yang buat sakit hati. Bilang, kalau mami nggak suka Angga jangan papi dibawa-bawa. Sengaja udah lanjut tadi ya. Perasaan papi nggak ada masalah deh ke mami. Bener, karena gue nggak ada masalah. Gue udah anggap udah selesai 2009. Nggak dibalas, dibaca doang. Banyak sindiran miring yang dilakukan oleh DP. Membuat Bang Ipul pun juga menyindir DP saat melakukan siaran langsung kemarin di salah satu aplikasi berbagi video. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Ya, masih melanjutkan kisru antara pemilik nama asli Dewi Muria Agung dengan mantan suaminya King Saipul Jamil. Aksi yang dilakukan DP yang seringkali menyindirnya dalam akun media sosial ternyata membuat King Saipul Jamil meresponnya dengan hal serupa. Seperti saat melakukan siaran langsung di salah satu aplikasi berbagi video. Dalam siaran langsungnya, pria yang juga mantan suami almarhumah Virginia Anggreni ini pun menyebutkan ia menemukan sebuah parodi video di mana ada seorang warganet yang menyanding video DP dengan dirinya. Video tersebut dirasanya cukup menghibur karena menganggap perseteruannya dengan istri pertamanya itu seperti menjadi hiburan bagi khalayak ramai. Saipul Jamil pun berharap agar konfliknya dengan DP bisa menjadi pembelajaran bagi khalayak agar lebih menjaga perasaan orang dan tidak gampang membuat fitnah. Ketawa gue. Yang saya ini janda terhormat katanya. Gue begini janda bukan karena nggak bener, karena laki gue yang nggak bener. Terus tiba-tiba ditimpain sama gue, lu ngurusin aja semua orang. Aduh mbak gitu, gue ketawa jadinya. Keren, kalian kreatif loh, keren banget ya, lucu banget. Aduh keren banget bener, keren banget, Masya Allah. Akhirnya jadi hiburan ya. Semoga perseturuan ini jadi pembelajaran buat kalian. Jadi karena kalian tuh harus jaga ya, jaga perasaan orang, jangan gampang memfitnah orang, jangan. Ya, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Buat kalian-kalian pasangan hidup, suami istri,
yang udah jadi mantan, kalau kalian sudah menerima kekurangan masing-masing, jangan kalian di kemudian hari kalian ungkit, karena kalian sudah saling menerima. Kecuali memang sebelumnya udah saling membohongi, ya kan? Kalian komplain boleh. Ini gue sama Dewi Persik ini ya, Dewi Muria Agung ini ya udah belak-belakan semuanya. Apa jeroan-jeroan gue juga dia udah tahu. Walaupun gue yakin gue jauh lebih banyak salah. Tapi untuk kali ini gue akan memerdekakan ya hak gue. Gue butuh keadilan, jangan memfitnah King Saipul Jamil. Namun, yang cukup menggelitik adalah ungkapan Saipul Jamil saat menjawab perihal kriteria jodoh yang akan dipilihnya nanti jika kelak sudah memutuskan untuk kembali berumah tangga. Saipul Jamil menyebutkan kriteria wanita yang bisa menjadi istrinya nanti harus memiliki sifat yang baik, lembut, dan tidak kasar. Kriteria ini sepertinya diduga merupakan serangan dari Saipul Jamil untuk mantan istrinya itu, yang sepertinya bertolak belakang dengan semua kriteria tersebut. Gua mau orang mana aja suka, yang penting baik, lembut, gak kasar. Itu yang gue suka. Gua nggak pernah lihat miskin kaya, guys. Kalau cari jodoh tuh buat gua miskin kaya nggak masalah. Yang penting setelah kita bersama kita jadi orang kaya. Tapi kalau udah kita jadi orang kaya, ingat kita harus saling menghargai. Balikan aja, aku udah nggak bisa balikan sama Dewi. Gue pengen cari istri yang umur 19 tahun, 20 tahun, ada nggak sih? Yang cantik gitu loh. Aku nyari yang biasa aja deh. Nggak usah artis, nggak usah selebgram, nggak usah. Orang biasa aja. Yatim boleh, yatim nggak apa-apa. Yatim piatu juga nggak apa-apa. Sementara itu, sikap Dewi Persik yang tidak berhenti membongkar kisah masa lalunya dengan King Saipul Jamil membuat Farhat Abbas pun memberikan respon pedas. Bagi Farhat Abbas, apapun kesalahan yang dilakukan oleh rekannya itu di masa lalunya sudah dibayarnya di penjara selama 6 tahun lamanya kemarin. Dan menurutnya tidak etis rasanya untuk kembali mengumbar hal tersebut. Padahal sudah ditanggung oleh Saipul Jamil dengan masa hukumannya. Hei Dewi Persik, kamu itu udah mantannya ini King Ipul. Jadi nggak usah lagi ngomong-ngomong masa lalu, lu mau pamer-pamerin, itu udah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman. Dan sudah dijalani. Sekarang Kang Ipul adalah manusia yang normal kembali, yang sudah dibina dari lapas, dan dia lagi menikmati kebahagiaan telah menempuh. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian, belum merasakan lagi penjara yang pedih, dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah di penjara ya? Nah, dulu pernah di penjara juga nggak dihina-hina sama Kang Ipul. Nah itu luar biasa. Saya hormat sama Bang King Ipul. Tenang aja, ini ujian. Makin dia ngoceh, makin kelihatan kelasnya. Sementara itu, jagat dunia maya juga sempat dihebohkan dengan sebuah video pendek seorang ustadz yang menyebutkan jika dalam tubuh DP bersemayam banyak jin. Lantas, seperti apakah Dewi Persik menanggapi video tersebut? Lantas, seperti apa Bang Ipul menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sementara itu, jagat dunia hiburan tanah air juga sempat diramaikan dengan sebuah video pendek seorang ustadz yang menyebutkan jika dalam tubuh DP bersemayam banyak jin. Hal inilah menurut sang ustadz yang memicu karakter keras yang sering dilakukan DP. Lantas,
Bagaimanakah DP selaku orang yang disebutkan dalam video tersebut menanggapinya? Lalu, benarkah King Saipul sempat merasakannya saat masih berumah tangga dengan Dewi Persik? Ya udahlah, mau orang ngomong apa terserah lah. Mau ada jin, mau ada apa, semua terserah. Manusia kalau nggak punya masalah bukan manusia namanya. Merasa apa? Aku ngerasa aku punya Allah, udah itu doang. Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya, karena memang yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperamen, tingkat tinggi, pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Makanya kan terjadi KDRT, ya kan, di rumah tangga gue. Ya kan, dia KDRT-in gue, bukan gue KDRT-in dia gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.